Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Arsenal harus tumbang dari RC Lens yang menduduki peringkat 15 Ligue 1 Prancis. Sementara Andre Onana kembali melakukan aksi kocak yang membuat MU tumbang atas Galatasaray. Simak lengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Liga Champions fase grup A di mana Bayern Munchen kokoh di puncak klasemen setelah comeback atas Copenhagen dengan skor 1-2. Hasil berbeda diraih oleh MU yang harus tercomeback atas Galatasaray dengan skor 2-3. Bayern Munchen berhasil membawa pulang 3 poin setelah mampu mengalahkan Copenhagen 1-2. Copenhagen unggul terlebih dahulu melalui Lucas Lerager pada menit ke-56. Beruntung di Rotan bisa berbalik unggul lewat 2 gol yang dicetak oleh Jamal Musiala dan Mathys Tel. Kini di Rotan menduduki puncak klasemen sementara grup A dengan torehan 6 poin. Manchester United gagal meraih kemenangan setelah berhasil diperdaya Galatasaray dengan skor 2-3. The Red Devil unggul terlebih dahulu lewat Rasmus Højlund di menit ke-17. 7 menit setelahnya Wilfried Zaha berhasil menyamakan kedudukan. Di babak kedua, Galatasaray berbalik unggul melalui Muhammad Karim di menit ke-71. Skuad Cimbom Aslan nyaris mencetak gol ketiga usai mendapat hadiah penalti dari wasit. Saat itu Casemiro harus diganjar kartu merah akibat kesalahan dari Andre Onana. Kiper asal Kamerun ini terlihat salah memberikan operan saat memainkan build up. Alhasil Dries Mertens berhasil menyambar bola yang hampir berbuah gol. Beruntung Mauro Icardi gagal menjalankan tugasnya sebagai eksekutor. Kini Setan Merah berada di dasar klasemen grup A dengan belum meraih satupun kemenangan. Arsenal gagal membawa pulang 3 poin setelah berhasil dikalahkan sang tuan rumah RC Lens dengan skor 2-1. Masih dari pertandingan fase grup B nih, di mana Sevilla berhasil menahan imbang PSV Eindhoven dengan skor akhir 2-2. Arsenal harus menerima kekalahan di pekan kedua Liga Champions usai ditaklukkan oleh RC Lens dengan skor tipis 2-1. The Gunners sempat unggul lebih dulu melalui Gabriel Jesus. Namun Lens mampu membalas 2 gol lewat Adrian Thomasson dan juga Elye Wahi. Arsenal kini tertahan di posisi kedua klasemen sementara grup B dengan mengemas 3 poin. Sevilla gagal meraih hasil maksimal dalam lanjutan Liga Champions setelah ditahan imbang oleh PSV Eindhoven 2-2. Kedua gol Los Palanganas diciptakan oleh Nemanja Gudel dan Youssef En-Nesyri. Sedangkan gol balasan skuad Boren datang lewat Luuk de Jong dan juga Jordan Teze. Union Berlin gagal meraih kemenangan usai dikalahkan dengan skor akhir 2-3. Skuad di Essen berhasil unggul 2 gol lebih dulu melalui brace dari Geraldo Becker. Kemudian gol balasan datang lewat Siko Niakate, Bruma, dan Andre Castro. Dengan hasil ini Leonardo Bonucci dan kawan-kawan bertengger di posisi juru kunci grup C dengan belum meraih 1 poin pun. Real Madrid berhasil mendapatkan 3 poin saat mengalahkan Napoli dengan skor 2-3. Sedangkan Inter Milan berhasil mengamankan 3 poin setelah mengalahkan Benfica lewat gol tunggal dari Marcos Thuram. Real Madrid kembali meraih kemenangan saat bertandang ke Diego Maradona Stadium. Los Blancos berhasil memperdaya sang tuan rumah Napoli dengan keunggulan tipis 2-3. Real Madrid mampu unggul di babak pertama setelah comeback lewat 2 gol Vinicius Junior dan Jude Bellingham. Di babak kedua, Alex Meret mencetak gol bunuh diri pada menit ke-78. Real Sociedad memetik 3 poin dalam lanjutan Liga Champions usai mengalahkan RB Salzburg dengan 2 gol tanpa balas. Kedua gol ini diciptakan oleh Mikel Oyarzabal dan Brais Mendes. Hasil ini pun memastikan Real Sociedad bertengger di puncak klasemen grup D dengan torehan 4 poin. Inter Milan meraup kemenangan di pertandingan kedua Liga Champions usai kalahkan Benfica dengan skor tipis 1-0. Marcos Thuram menjadi pembeda lewat golnya di menit ke-62 laga. Dengan hasil ini Inter Milan berada di posisi kedua klasemen dengan mengemas 4 poin. Burnley menjalani laga tunda Premier League dengan kemenangan atas Luton Town 1-2. Gol kemenangan skuad The Claret dicetak oleh Lyle Foster dan Jacob Brun Larsen. Luton sendiri sempat membalas 1 gol lewat kaki Eyah Adebayo. Kini Burnley berada di peringkat 18 klasemen sementara dengan mengkoleksi 4 poin.
Al Hilal sukses memenangkan laga pekan kedua usai menang atas Nasaji Majandaran dengan 3 gol tanpa balas. Alexander Mitrovic membuka keunggulan lewat golnya di menit ke-18. Kemudian disusul oleh Neymar dan Saleh Al-Shehri di babak kedua. Kemenangan ini membuat Kalidou Koulibaly dan kawan-kawan bercokol di posisi puncak klasemen dengan 4 poin. Diego Simeone berharap Atletico Madrid bisa memainkan laga hebat di pertandingan menghadapi Feyenoord. Pelatih Argentina itu meminta para pemainnya untuk kembali ke jalur kemenangan. Sebelumnya, Los Rojiblancos sendiri meraih hasil negatif di partai pembuka setelah ditahan imbang oleh Lazio. Apalagi ini menjadi pertandingan perdana Los Rojiblancos di Civitas Metropolitano. Brendan Rodgers menuntut para pemain untuk tampil Spartan di pertandingan menghadapi Lazio. Rodgers percaya diri Glasgow Celtic bisa memetik poin penuh pada laga besok. Namun pelatih Irlandia ini tetap mewaspadai ancaman dari skuad Bianco Celeste. Pasalnya skuad asuhan Maurizio Sarri itu juga mengincar kemenangan meskipun bermain tandang. Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita masuk ke sesi konferensi pers. Ada Edin Terzic yang memuji kualitas permainan dari AC Milan. Hal berbeda disampaikan oleh Stefano Pioli yang meminta Rossoneri untuk bermain cerdik di laga kontra Borussia Dortmund. Edin Terzic menganggap AC Milan punya kualitas permainan yang sangat impresif. Dirinya meminta di Borusan bermain dengan tempo tinggi untuk mengimbangi Rossoneri. Terzic ingin memastikan kekuatan utama Dortmund yang sering bermain Spartan di menit awal. Akan tapi dia tetap mewaspadai pilar AC Milan yang bisa membahayakan. Stefano Pioli memerintahkan anak asuhnya untuk bermain cerdik melawan Borussia Dortmund. Dia meminta Rossoneri bisa memanfaatkan celah di lini pertahanan di Borusan. Pioli mengaku sudah menyiapkan menu latihan yang tepat untuk mendominasi laga nanti. Pelatih berkepala pelotos ini meminta skuad Rossoneri untuk bisa menguasai jalannya laga. Eddie Howe sangat begitu antusias bisa meraih kemenangan perdana saat menjamu PSG. The Magpies berharap bisa menumbangkan raksasa Perancis ini di St. James Park. Howe sudah menyiapkan cara untuk menghentikan pergerakan Kylian Mbappe di laga nanti. Pelatih asal Inggris tersebut menuntut anak asuhnya untuk bertahan dengan rapat dan solid. Next ada Luis Enrique yang menyebut laga menghadapi Newcastle United merupakan sebuah tantangan yang besar. Sedangkan Xavi Hernandez menilai Barcelona jauh lebih solid di musim ini dan punya peluang di Liga Champions. Luis Enrique enggan meremehkan kekuatan Newcastle United. Les Parisiens bakal mengerahkan kekuatan penuh untuk mengunci kemenangan di St. James Park Stadium. Menurut Enrique, The Magpies punya filosofi permainan yang cepat dan intens. Ex-pelatih Barcelona itu menuntut anak asuhnya fokus sepanjang 90 menit untuk meladeni permainan Newcastle. Xavi Hernandez sangat yakin dengan peluang Barcelona di kompetisi Eropa musim ini. Pelatih asal Spanyol ini optimis bisa membawa timnya melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Menurutnya komposisi skuad saat ini sudah lebih baik dari tahun kemarin. Xavi menyebut kedatangan beberapa pemain baru dengan kombinasi pemain muda dan veteran akan membuat timnya makin solid. Kita masuk ke kabar rumor, ada Arsenal yang tertarik mendatangkan Pedro Neto di bulan Januari mendatang. Jauh ke rumor transfer klub Serie A di mana AS Roma sedang mendekati Antonio Conte dan akan menggantikan posisi Jose Mourinho. Arsenal berencana mendatangkan Pedro Neto pada bulan Januari mendatang. Sebelumnya di musim panas lalu, The Gunners gagal memboyongnya karena harganya yang mencapai 50 juta euro. Meski begitu, Arsenal akan mencoba bernegosiasi ulang dengan sang agen untuk bisa mencapai kesepakatan. Manchester United tertarik untuk mendatangkan Jarrod Boateng pada bulan Januari mendatang. Bek Everton ini diproyeksikan sebagai pengganti Lisandro Martinez yang absen karena cedera. Namun sayang The Red Devil kesulitan memboyongnya karena Everton ingin memperpanjang kontraknya. AS Roma mulai mempertimbangkan Antonio Conte sebagai pengganti Jose Mourinho. Pelatih asal Portugal ini dikabarkan bakal segera didepak oleh manajemen Giallorossi. Conte sendiri dikabarkan tertarik kembali ke Serie A untuk melatih AS Roma. Namun manajemen Giallorossi harus bersaing dengan Napoli dan Lazio yang juga mengincarnya. Berita selanjutnya, Borussia Dortmund resmi memperpanjang kontrak Jamie Bynoe-Gitten sampai tahun 2028.
Tiga penutup ada Real Madrid yang dituduh telah menyuap wasit oleh mantan komisaris polisi Spanyol. Jamie Bynoe-Gitton resmi menekan kontrak barunya bersama Borussia Dortmund sampai tahun 2028. Pemain asal Inggris ini mulai mencuri perhatian setelah tampil impresif di musim lalu. Bynoe-Gitton diproyeksikan menjadi winger andalan Dortmund di masa depan. Pemain berusia 19 tahun ini sempat diincar Arsenal dan MU pada musim panas lalu. Jose Manuel Villarejo menuduh Real Madrid telah melakukan penyuapan kepada wasit. Mantan komisaris polisi Spanyol ini menyebut Los Blancos selalu lolos dari kasus tersebut. Presiden Real Madrid Florentino Perez merasa geram dengan tuduhan yang disampaikan. Bahkan dirinya akan membawa tuduhan ini ke jalur hukum. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Rustuti. Paduka Mudryk hebat juga bisa cetak gol. Kalau menurut kalian kira-kira Bang Mudryk bisa jadi top skor nggak guys? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.